12.000 ketika masuk ke Andalusia penuh dengan keimanan, Allah Subhanahu wa taala menolong Pak dan menang. Ternyata semakin banyak, semakin krisis keimanan, yang terusir sudah 1 juta. 1 juta orang terusir dari Andalusia, kaum muslimin semua. Ya, inilah menunjukkan bahwa banyaknya kaum muslimin itu tidak menjadi patokan kemenangan. Sesungguhnya kemenangan itu hanya di tangan Allah saja. Ya, kemenangan itu di tangan Allah saja. Makanya ketika perang Hunain, nanti akan kita sedikit ya singgung di dalam ayatnya. Ketika perang Hunain itu umat Islam sudah banyak, Pak. Sudah banyak. Saking banyaknya tadi, Pak, umat Islam pada waktu itu mereka membanggakan. Oh, kita pasti menang, banyak. Persenjataannya juga canggih begitu, Pak. Nyatanya kalah, Pak. Ya, nyatanya kalah. Perang Badar 315 lawan 1000. Menang kalah? Menang. Ada kemaksiatan di situ. Perang Uhud, Pak. Kalah apa menang? Ya, bedo, Pak. Kalah ya. Kita katakan kalah. Kalau enggak menang berarti kan kalah. Ya, perang Uhud. Kenapa? Ada kemaksiatan. Berarti nanti salah satu yang menyebabkan kekalahan kaum muslimin itu yang utama bukan musuhnya siapa. Ya, bukan kekuatan musuh, tetapi adalah pada diri sendiri, ada di intern, Pak. Ya, ada di intern. Entah itu ada orang munafik dan lain sebagainya. Kajian Ibtisam yang semoga Allah berkahi, semoga Allah rahmati. Pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di malam hari ini yang harusnya kita berada di rumah istirahat bersama keluarga dan menikmati tiap tetesan hujan rintik-rintik dari tadi sore sambil meluruskan kaki kita karena capek seharian bekerja. Bapak Ibu hadirin sempatkan waktu untuk hadir di majelis taklim, dan mudah-mudahan hadirnya kita di malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan keberkahan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan jalan kita menuju surganya. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita ikuti sunnahnya dan kita nantikan syafaatnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi umatnya yang kelak mendapatkan syafaat di hari kiamat. Tadi waktu hujan sekitar menjelang maghrib, saya japri panitia, hari ini hujan apa ngaji apa libur begitu kan. Karena biasanya hujan itu kalau tidak pakai mantel, kalau nggak pakai kendaraan basah ya. Dan enaknya kalau hujan itu di rumah, Bapak Ibu hadirin, di rumah nyaman ya, apalagi kalau hujannya deras. Ini alhamdulillah, saya kira tidak ada umatnya, ternyata di sini yang hadir juga lumayan banyak. Mudah-mudahan kita semua ya terjaga ya keistiqomahan kita. Di malam hari ini kita akan membahas tentang judul, yaitu Tauhid, kunci kejayaan umat Islam. Bapak Ibu hadirin, saya ingin mengupas sedikit yang dulu pernah saya sampaikan. Mungkin Bapak Ibu hadirin pernah mendengarkan ulasan yang saya sampaikan di beberapa kesempatan, baik di tempat ini maupun di tempat yang lain. Tulisan salah seorang ulama yang bernama Dr. Majid Irsan Jailani. Namanya siapa? Dr.
Majid Ihsan Gailani. Beliau pernah menuliskan dalam sebuah makalah yang menggunakan bahasa Arab, menyebutkan bahwa asbabul fasadil mujtama, ya, penyebab kerusakan masyarakat. Penyebab kerusakan masyarakat itu pertama beliau katakan sebabnya itu satu, yaitu tentang azmatul iman. Azmatul iman, ini sebab pertama. Ya, apa itu azmatul iman? Yaitu terjadinya krisis keimanan pada kaum muslimin. Ini yang pertama kali. Makanya kajian kita hari ini tentang tauhid, ya, tentang keimanan, yang ternyata Dr. Majid Ihsan Gailani mengatakan penyebab kerusakan umat itu diawali dari azmatul iman, krisis kepercayaan, krisis keimanan. Ya. Apa yang dimaksud krisis keimanan? Krisis keimanan di sini adalah orang sudah mulai lari dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mulai tidak yakin terhadap dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak yakin terhadap janji-janji Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sudah menjamin, ya, sudah membagi setiap hamba-hambanya berupa rizki, dan Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan kapan dia akan mati dan dengan siapa dia jodohnya. Ya, itu sudah paripurna. Maksudnya pembagian rezeki itu sudah selesai, Bapak Ibu hadirin. Tapi dengan adanya krisis keimanan, orang itu kadang semakin mulai berpikir, dia semakin berkurang keimanannya. Kenapa kok begitu? Iya, karena ketika kita lahir dahulu, Bapak Ibu hadirin, kita lahir dahulu pernah merasa bingung enggak? Kemudian nanti kalau saya lahir ke dunia begitu, kemudian mau makan apa? Kita tidak pernah bingung, Pak. Ya, tidak pernah bingung, tidak merasakan kebingungan apa-apa. Ternyata ketika kita lahir jebrol, langsung dikasih ASI dan kita langsung bisa minum. Ya, ada yang dulu tidak bisa minum, harus diajari dulu di sekolah. Tidak ada, Pak. Ya, dan itu kita tidak khawatir sama sekali. Jadi langsung disodori ASI dan dia langsung bisa minum, Pak. Langsung bisa minum. Kemudian tumbuh dewasa, terus 1 bulan, 6 bulan sudah diperkenalkan dengan makanan-makanan yang sifatnya lembut. Ya, artinya apa? Artinya fungsi daripada ASI, ya, itu sudah mulai menurun. Ya, sudah mulai menurun. Maka digantikan dengan makanan-makanan yang bisa menunjang, makanan-makanan yang bisa menunjang pertumbuhannya. Ya, 6 bulan pertama, kemudian 1 tahun, ya, 12 bulan sudah mulai merangkak dan sudah mulai berjalan. Kemudian kamilaini sampai usia 30 bulan. Ya, usia 30 bulan. 30 bulan itu perhitungannya dari kehamilan. Ya, jadi kalau hamilnya itu usianya 9 bulan lahir di kandungan, maka kamilaini kewajiban bagi orang tua untuk memberikan ASI itu sampai usia 21 bulan. Ya, 21 bulan dulu pernah kita bahas, ya. Jadi kalau lahirnya di usia 8 bulan, maka dia wajib memberikan ASI, ya, itu 22 bulan. Sehingga 22 tambah 8 sama dengan 30. Ya, sama dengan 30. Ketika rezeki ASInya kemudian ditutup, ya, di stop, apakah kemudian dia khawatir nanti kalau nggak minum ASI gimana itu kan? Dia tidak merasa begitu, Pak. Ya, ternyata setelah air susunya itu ditutup, ya, air susunya sudah tidak boleh air susu, ternyata seluruh makanan yang ada di muka bumi ini semuanya dia makan.
Es krim dimakan enggak? Dimakan. Pohong dimakan. Tela dimakan. Jagung dimakan. Bayangkan Pak kalau baru lahir langsung makan jagung. Enggak jadi Bapak Ibu hadirin. Iya. Tetapi anehnya Bapak Ibu hadirin, setelah dia mulai menginjak dewasa, dia sudah dibekali dengan ilmu agama, dia sudah dibekali dengan sekolah, mungkin sampai SMA, bahkan sampai kuliah. Tapi kadang dia masih tidak yakin Bapak Ibu hadirin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sehingga apa? Sehingga dia harus mengambil makanan tadi dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nggak yakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau rizki itu sudah dijamin. Ya, sehingga dia harus mengambil dengan cara yang haram, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sudah mulai tahu bagaimana cara ngapusi, ya, bagaimana cara menipu, bagaimana cara dan lain sebagainya, karena dia tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah dampak, salah satu dampak dan contoh daripada azmatul iman, krisis keimanan Bapak Ibu hadirin. Kemudian setelah krisis keimanan, maka akan muncul itu adalah duluul himmah. Ya, kalau orang sudah krisis keimanan, krisis keyakinan kepada Allah, maka muncul namanya generasi yang duluul himmah. Duluul himmah itu apa? Yaitu rendah cita-cita. Cita-citanya rendah. Cita-citanya rendah itu cirinya apa? Cirinya kehidupannya semua ditujukan untuk urusan dunia. Dari dia sekolah TK sudah ditanya dulu, nanti kalau TK cita-citanya mau jadi apa? Sebutkan. Jadi dokter. Kemudian jadi apa lagi? Pilot. Jadi presiden. Jadi masinis. Pokoknya jadi yang keren-keren, jadi tentara, ada yang jadi polisi dan lain sebagainya. Dari situ Pak, itu sudah kemudian diarahkan untuk orientasinya untuk menjadi urusan dunia. Ya, sudah diarahkan untuk urusan dunia. Itu TK Pak. Dan orang tua juga kadang sama. Ketika nyekolahkan anak, kalau bukan niatnya karena Allah Ta'ala supaya dia mendapatkan hidayah jadi anak yang soleh-solehah, begitu, maka urusannya niatnya karena urusan dunia. Itu apa? Sebabnya apa? Azmatul iman, krisis keimanan. Sehingga dia tidak yakin kalau kamu nanti nggak jadi pejabat, kamu nanti akan susah. Kalau kamu nanti nggak jadi pinter, kamu nanti tidak akan mendapat pekerjaan yang layak. Kamu hidupnya akan susah. Ya, padahal banyak orang pinter hidupnya susah. Ya, bapak-bapak bisa lihat, tidak usah jauh-jauh. Yang orang pinter dulu di masa kita itu belum tentu hidupnya hari ini enak Pak. Yakin apa enggak jenengan? Iya kan, pengalaman itu Pak. Ya, artinya apa? Tidak tergantung dengan itu ternyata Pak. Ya, itu ya, jadi itu duluul himmah. Tidak ada orang tua yang hari ini nyekolahkan anak supaya anaknya jadi ulama, ada enggak? Ya. Ada nggak anak TK yang hari ini kemudian ditanya oleh bu guru cita-citanya jadi apa? Jadi ulama misalkan. Ada nggak kira-kira Pak? Hampir nggak ada Pak. Ya, cita-citanya jadi apa? Pilot. Ya, pilot kan dunia. Dokter itu enak, duitnya banyak. Nah, konsultasi 3 menit selesai 50.000, 5 menit ya 50.000. Cuma 50.000. 50.000 satu hari, ternyata wantrinya banyak Pak, 100 orang. 50 kali 100. Nah, ngitungnya gampang. Ya. Jadi begitu. Ya. Yang jadi ulama, yang dilihatnya itu susah, itu kan. Jadi itu duluul himmah. Ketika krisis keimanan ini Pak, maka cita-citanya itu urusan dunia kok. Dan cita-cita dunia itu sudah disampaikan oleh Nabi SAW, itu sesuatu yang hina. Ya, sesuatu yang hina. Bapak Ibu hadirin, bukan berarti saya mengajak Bapak Ibu hadirin untuk miskin, enggak. Ya, silahkan kaya Pak, enggak masalah. Abdurrahman bin Auf itu Pak, ketika meninggal dunia, dia meninggalkan 6 triliun. Kaya apa miskin? Kaya itu Pak.
Lumayan itu kayaknya sedikit itu. Kaya itu. Utsman bin Affan, siapa yang kaya lagi sahabat-sahabat yang memiliki ya. Abu Darda. Ya, Abu Darda itu kaya itu, Pak. Boleh, Pak. Asalkan kekayaan itu menjadi alat, bukan menjadi tujuan. Imam Syafi'i itu kaya apa miskin, Pak? Imam Malik itu kaya apa miskin, Pak? Imam Malik itu kaya, Pak. Ya, ketika Imam Syafi'i belajar ke tempatnya Imam Malik, ini pernah saya ceritakan beberapa waktu yang lalu, ternyata ketika dia masuk ke dalam rumahnya, kakinya ketika menginjak karpetnya Imam Malik, karena Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i, itu kakinya tenggelam, Pak. Ketika menginjak karpetnya Imam Malik, itu kakinya tenggelam. Artinya apa? Karpetnya sangat empuk, Pak, nyaman. Karpetnya kinyis-kinyis gitu, Pak. Tapi bagaimana Imam Malik memperlakukan harta tadi sehingga harta tadi itu mampu menjadi alat untuk akhiratnya, bukan menjadi sebuah tujuan. Sehingga dulu pernah saya sampaikan bagaimana konsep perbedaan antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik, antara harta yang harus dicari atau harta yang mencari. Ya, kata Imam Malik, harta itu tidak harus dicari, datang sendiri. Kata Imam Syafi'i, harus berusaha. Kalau jenengan? Podo sopo. Iya, makanya ada kutipan dari Umar bin Khattab, ar-rizqu rizqani, dulu pernah saya sampaikan ya. Ini terulang tidak apa-apa. Ar-rizqu rizqani, rizki itu ada dua. Ya, rizqun tatlubuhu wa rizqun yatlubuka. Rizki yang kamu cari, artinya dengan berikhtiar dan lain sebagainya, dan ada rizkun yatlubuka, rizki yang mencari kamu. Ya, saya punya judul kajian tentang rizki ini, tentang 10 ya bentuk rizki yang diabadikan di dalam Al-Quran. Dulu pernah kita kupas di beberapa tempat dan tempat kajian ya. Jadi begitu. Imam Malik mengatakan rezeki itu kadang enggak butuh diikhtiari, datang sendiri. Kata Imam Syafi'i butuh diikhtiari. Perdebatan mereka, Pak. Makanya Imam Syafi'i pada waktu itu dia miskin, Pak. Masih miskin. Apa buktinya? Buktinya ketika dia mulai belajar dengan Imam Malik, kemudian akhirnya Imam Malik kaitan dengan harta ini, Pak ya, kaitan dengan harta, urusan harta ini, dia diperintahkan untuk belajar kepada muridnya Imam Abu Hanifah. Kamu pergi ke muridnya Imam Abu Hanifah. Karena Imam Abu Hanifah waktu itu sudah meninggal dunia. Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150 Hijriah. Imam Syafi'i baru lahir, Pak, waktu itu. Nah, Imam Syafi'i disuruh belajar kepada murid terbaiknya Imam Abu Hanifah. Waktu itu, Pak, Imam Syafi'i tidak punya uang, disewakan kendaraan oleh Imam Malik gurunya yang harganya kurang lebih 30 jutaan kalau hari ini, Pak. Ya, sampai Imam Syafi'i ngomong, guru-guruku yang minal masakin wal fuqara, dari golongan orang-orang miskin dan fuqara, itu dia tidak pernah memberi uang sebanyak 30 juta untuk talabul ilmi. Ini, Pak, Imam Malik gampang wah-wah kaitan dengan urusan akhirat. Jadi dunia jadi alat untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dunia ini jadi tujuan, Pak, saya yakin, Pak, jenengan mumet betul. Tapi kalau sudah jadi alat, Pak, insya Allah gampang. Ya, kenapa? Karena dalam Al-Quran begitu. Ya, dalam Al-Quran begitu. Jadi Al-Quran itu, Pak, didesain oleh Allah itu sesuai dengan kebutuhan hati kita. Ya, siapapun yang menyelisihi pasti akan galau. Siapapun yang menepati pasti akan tenang. Itu sudah didesain begitu. Makanya keyakinan itu penting, iman itu penting. Tuh poinnya di situ, Pak. Nah, ketika masuk ke dalam muridnya Imam Abu Hanifah tadi, Pak, ya ternyata apa, Pak? Ketika Imam Syafi'i masuk ke muridnya Imam Abu Hanifah, ketika dia assalamualaikum, ternyata muridnya Imam Abu Hanifah, Pak, itu sedang ngitung emas batangan di meja tamu, di ruang tamu. Di emas batangannya ditaruh di kerdus itu loh, Pak, kerdus yang pakai itu ditaruh dibawa ke sana. Apa kata Imam Syafi'i? Ternyata
ya Syekh ini muridnya Imam Abu Hanifah ini lebih kaya daripada guruku Imam Malik. Itu Pak. Artinya apa? Boleh tidak kita kemudian kaya? Boleh. Dan kalau kekayaan itu dipegang orang mukmin, Bapak Ibu hadirin, itu kita sangat bersyukur sekali. Tetangga kita tidak ada yang kelaparan. Kita mau bikin kegiatan, Pak, kita tidak kewalahan. Kita punya anak yatim, Pak, tidak kewalahan. Kenapa? Hartanya dipegang orang beriman. Bayangkan kalau hartanya dipegang orang yang ahli maksiat, Pak. Kira-kira kalau punya uang buat apa, Pak? Buat orkesan, Pak. Ya enggak? Iya, makanya uang ini harus dipegang oleh orang-orang yang beriman. Itu prinsipnya Pak. Tapi bukan menjadi sebuah tujuan, tapi hanya alat. Ya, tujuannya adalah untuk akhirat. Nah, dari sini Bapak Ibu hadirin, azmatul iman, krisis keimanan ini akan memunculkan namanya rendah cita-cita. Jadi orang seolah-olah hidupnya hanya di dunia, sehingga menyekolahkan anak, membesarkan anak, orientasinya dunia. Ya, orientasinya dunia. Karena rendah cita-cita, maka akan memunculkan yang namanya adalah azmatul ulama. Krisis ulama. Ya, krisis ulama. Artinya apa? Ulamanya sedikit, Pak. Tidak banyak ulamanya. Yang paham agama tidak banyak, yang paham Al-Quran tidak banyak, bisa dihitung. Bahkan yang peduli dengan itu pun sedikit, Pak. Yang peduli itu sedikit, Pak. Kalau ada hari ini kok orang yang kemudian mau pusing ya, memikirkan tentang fikih, tentang tauhid, tentang ini, kemudian dia pelajari, dia baca buku, itu sangat sedikit sekali, Pak. Ya, sedikit sekali, betul. Ya, saya itu kadang berpikir, Pak, kita waktu mondok dulu, Pak, 3,5 tahun, itu betul-betul artinya betul-betul waktu itu habis untuk thalabul ilmi, ya, habis untuk itu semua, untuk mencari ilmu, nyatat dan lain sebagainya begitu. Tapi kadang hari ini, Pak, itu kita mengalami kesusahan, ya, tidak bisa digantikan, tidak bisa hari ini tidak bisa kita lakukan sebagaimana kita berada di pondok dahulu. Ya, hari ini kita mau diskusi juga lawan diskusinya kita siapa, kadang kita tidak ketemu. Ya, kita mau sharing tentang ilmu juga kadang tidak ketemu begitu. Jadi kalau nasihat saya kepada teman-teman yang ada di pondok-pondok itu biasanya maksimalkan di situ. Kenapa? Mumpung masih di waktu belajar. Kalau nanti sudah berkeluarga, sudah masuk ke masyarakat sosial begitu, Pak, itu waktu kita tidak begitu ini. Apa maksudnya, untuk belajar lagi agak kurang. Ya, makanya itu ketika di pondok harus maksimal. Ya, supaya ketika di masyarakat dia sudah tahu ilmunya, tinggal bagaimana cara penerapannya. Ya. Jadi azmatul ulama, ya, krisis ulama. Kenapa? Orang-orang sudah tidak yakin lagi kepada Allah, sehingga mereka tidak ada yang mau belajar agama. Belajar agama itu, Pak, kalau secara dunia itu sebenarnya dia mau dapat apa itu loh. Ya, kamu anakmu mondok bertahun-tahun itu mau jadi apa? Orang bilangnya begitu, Pak. Ya, padahal kalau kita tahu konsep rezeki itu, konsep rezeki yang dari Allah Subhanahu wa taala semua itu semuanya sudah selesai itu, Pak. Yang orang punya uang banyak pun makannya tidak satu ceteng, Pak. Makanya porsinya sama dengan kita, satu piring. Uangnya banyak, Pak. Punya uang 10 juta dengan uang 100.000, porsinya sama, satu piring. Tidak mungkin kemudian orang yang 100 juta ini kemudian saya mau 5 piring karena mampu. Tidak bisa, dibatasi sama Allah Subhanahu wa taala. Cuma satu piring. Satu piring pun kadang tidak habis. Yang jelas nasinya tidak bisa dihitung kalau sudah dimakan, ya. Ini azmatul ulama. Jadi krisis ulama, ya. Kemudian dari krisis ulama ini maka akan muncul namanya azmatul iktisadiyah. Apa itu azmatul iktisadiyah? Yaitu krisis ekonomi. Ya, krisis ekonomi. Dari mana munculnya krisis ekonomi ini? Karena dari ulamanya yang tidak ada, sehingga tidak ada yang mengarahkan, Pak, tentang perekonomian ini. Ya, ulama-ulamanya tidak ada yang mengarahkan.
Ya, tidak ada ulama yang mengarahkan tentang ekonomi ini, sehingga apa? Ekonomi itu berjalan sesuai dengan hawa nafsu. Ya, pokoknya saya dapat banyak begitu, yang lain tidak diurus itu. Ada orang yang sudah kayanya luar biasa, tapi zakatnya dia lupa begitu. Itu azmatul iktisadiyah. Jadi perputaran ekonomi sudah gunjang-ganjing. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin iya, yang miskin makin parah itu loh Pak. Ya, kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Ini sebabnya itu azmatul iman, sumbernya itu dari situ. Ya, di Indonesia juga sama Pak, terjadi ketidakseimbangan itu begitu. Ya, azmatul iktisadiyah. Dan kita tentunya akan berharap kepada salah satu paslon capres yang ada, nomor 1, 2, atau nomor 3. Yang jelas Bapak Ibu hadirin, kita tidak boleh menggantungkan harapan kita kepada makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak boleh kita gantungkan kepada makhluk. Kalau kita gantungkan kepada manusia, pasti akan berujung kecewa. Sudah terbukti Pak beberapa yang lalu ya. Makanya kita tidak boleh sampai asobiah. Asobiah tahu? Fanatisme. Ya, dukung sampai mati-matian. Padahal kalau itu bukan untuk Allah Pak, rugi Pak. Ya, rugi. Makanya kita standar saja. Ya, standar saja. Oh, saya menggantungkan harapan, tapi tidak gantungkan sampai gantung gandul, itu enggak Pak. Kalau sampai gantung gandul, nanti kalau dia jatuh, kita ikut jatuh, kayak kapstok. Ya, kalau rubuh berarti kita ikut rubuh. Enggak boleh yang seperti itu. Kita harus berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Bapak Ibu hadirin. Ya, azmatul iktisadiyah. Kalau ekonominya sudah hancur, utangnya, Indonesia utangnya berapa Pak sekarang Pak? Ah, itu dulu itu, sekarang udah lebih. Banyak sekali ya. Banyak sekali Pak utangnya Pak. Nah, kalau hutangnya sudah banyak, pendapatannya sedikit, kira-kira dari mana pemasukannya Pak? Hutang lagi sudah dipercaya Pak, udah dijual. Ya, pemasukannya adalah dari namanya bai'un usul. Bai'un usul. Bai'un usul itu apa? Jual aset. Itu Pak. Ini dampaknya begini, jual aset nantinya Pak. Coba aset apa saja yang sudah dijual Pak? Jadi kan mungkin nggak tahu ya. Indosat dari dulu sekali itu, Indosat, Telkomsel, apa namanya? Ini yang terbaru di Medan itu jalan tol itu dijual. Bandara. Kemudian pokoknya yang umum itu dijual semua. Ini tol punya siapa ini Pak? Yang biasa kita lewat itu, yang bayarnya tambah mahal itu Pak. Dulu dari Kandeman sampai ke Pekalongan 7.500 ya. Beberapa waktu yang lalu sudah 10.500 Pak. Mulai di Semarang dulu berapa? 46.000. Sekarang 59.000. Oh, hafal itu. Penikmat jalan tol ya. Iya. Harusnya jalan tol itu kita gratiskan. Kalau presidennya jenengan itu loh. Iya. Sekarang udah punya orang lain semua. Nah, itu kalau sudah krisis ekonomi, Pak, maka bai'un usul. Bai'ul usul itu jual aset semuanya. Asetnya dijual, Pak. Setelah asetnya dijual, maka akan terjadi satu yang namanya adalah al-ihtilal. Apa itu al-ihtilal? Penjajahan. Ini Pak, jadi konsep penjajahan itu sebabnya sumbernya karena iman tadi ya, karena keimanan tadi sampai ada penjajahan. Ingat Pak, dulu pernah saya ceritakan tentang Andalusia ya, negeri bangsa Vandal Andalusia yang membuka Andalusia dulu namanya Tariq bin Ziyad ya. Tariq bin Ziyad ini membawa pasukan 12.000 untuk membebaskan Andalusia.
Tapi setelah Andalusia ini keimanan orang sudah mulai goyah, di situ sudah mulai porak-poranda, sudah mengikuti ini semua sampai Bai'ul Usul, sampai masuk pada al-ihtilal, penjajahan Pak. Itu pengungsi yang diusir oleh penjajah dari kaum muslimin, yang diusir oleh penjajah di Andalusia itu berjumlah 1 juta. Jumlahnya berapa? 1 juta. Yang masuk dengan pasukannya tadi jumlahnya berapa? 12.000. Yang terusir 1 juta. Maknanya apa? Banyaknya umat Islam jika tidak memiliki keimanan mereka akan lemah. 12.000 ketika masuk ke Andalusia penuh dengan keimanan, Allah Subhanahu wa taala menolong Pak dan menang. Ternyata semakin banyak, semakin krisis keimanan, yang terusir sudah 1 juta. 1 juta orang terusir dari Andalusia, kaum muslimin semua. Ya, inilah menunjukkan bahwa banyaknya kaum muslimin itu tidak menjadi patokan kemenangan. Ya, sedikitnya orang itu tidak menjadi patokan kemenangan. Sedikit tapi beriman, banyak tapi imannya goyah. Milih yang mana Pak? Sedikit beriman. Yang lebih parah lagi Pak, sudah sedikit tidak beriman. Iya, parah itu Pak. Ya, karena datangnya pertolongan Allah itu dari keimanan tadi. Sebatas mana keimanan kita, maka akan muncul namanya al-ihtilal, penjajahan Pak. Dan Indonesia itu sudah sampai mana Pak perjalanannya Pak? Sudah sampai azmatul iktisadiyah ekonominya, atau sudah menjual aset, atau sudah ihtilal, penjajahan? Nah, ini sudah Bai'ul Usul sudah Pak, sudah lewat Pak. Ya, hari ini itu sudah mulai al-ihtilal, ya, penjajahan. Penjajahan itu biasanya diawali dari penjajahan ekonomi. Akidahnya sudah rusak, ya, keimanannya sudah pada rusak. Anak-anak muda sudah tidak mikir keimanan lagi, ya, sudah tidak mikir lagi. Ya, jadi begitu. Ini konsep Dr. Majid Ihsan Kailani. Ini Pak ya. Kemudian asbabur raisiyah fasadul mujtama, sebab utamanya rusaknya masyarakat itu ada 3 ya. Yang pertama adalah al-i'radu an manhajillah. Yang pertama ya, karena keimanan tadi itu kurang, krisis, al-i'rad, menimbulkan i'rad. I'rad itu apa? Berpaling Pak. Ya, berpaling dari jalan Allah, petunjuk-petunjuk Allah yang Allah abadikan dalam Al-Quran dan Rasulullah abadikan dalam hadisnya. Orang sudah tidak mau lagi diatur oleh itu. Ya, dia berpaling. Akhirnya apa? Rusak. Dia mencari sendiri. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, muqayyidus syaitan, tipu daya syaitan. Ini ikut andil Pak dalam masalah itu. Tipu daya syaitan. Syaitan berarti ikut main di situ. Setan itu ada 2 golongan, golongan jin dan golongan manusia. Karena setan itu sifat. Ada manusia sifatnya seperti setan. Makanya setan kowe, itu sifatnya itu Pak, bukan koenya. Ya, sifatnya kayak setan, kesetanan gitu loh. Ya, makanya muqayyidus syaitan, tipu daya setan itu di situ. Nah, itu. Yang ketiga adalah mu'amiratu a'da'il Islam. Ya, persekongkolan, atau bahasa kerennya itu apa ya? Persekutuan. Ya, persekutuan seluruh negara-negara musuh Islam. Ya, untuk memusuhi Islam, sebagaimana Gaza hari ini. Gaza hari ini Pak, itu dimungsuhi oleh sekutunya Israel. Sekutu ya. Ya, persenjataan semuanya. Ya, sedangkan negara Arab ya, diam 1000 bahasa ya. Jadi ini Bapak Ibu hadirin, sebab utamanya kenapa iman ini menjadi penting ya, iman itu menjadi penting. Dan ini semua dari 3 hal ini semuanya adalah asbabu dha'fil iman ya, disebabkan karena lemahnya keimanan. Tauhidnya ditinggalkan ya. Tauhidnya ditinggalkan. Kenapa tauhid? Maka jawabannya ada 3, ada 5 ya.
kaitan dengan kemenangan ini, Pak. Yang pertama, ini waktunya tidak cukup, Pak, saya jelaskan nanti secara singkat ya. Yang pertama, sesungguhnya Allah menjanjikan kemenangan kepada hambanya yang beriman terhadap musuh mereka di dunia. Ini janji Allah ya. Janji Allah pertama, Allah menjanjikan kemenangan kepada hamba-hambanya yang beriman terhadap musuhnya di dunia. Ini janji Allah diabadikan di dalam Quran surat An-Nur ayat 55. La yastakhlifannahum fil ardi, ya, wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ardi, ya, surat An-Nur ayat 55. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Allah menjanjikan kepada orang beriman dan beramal soleh untuk menjadi penguasa, ya, fil ardi, di dunia ini. Ini ada syarat-syaratnya. Ini yang pertama. Kenapa tauhid? Nah, itu syaratnya. Yang kedua, sesungguhnya kemenangan itu hanya di tangan Allah saja. Ya, kemenangan itu di tangan Allah saja. Makanya ketika perang Hunain, nanti akan kita sedikit ya singgung di dalam ayatnya. Ketika perang Hunain itu umat Islam sudah banyak, Pak. Sudah banyak. Saking banyaknya tadi, Pak, umat Islam pada waktu itu mereka membanggakan. Oh, kita pasti menang, banyak. Persenjataannya juga canggih begitu, Pak. Nyatanya kalah, Pak. Ya, nyatanya kalah. Perang Badar 315 lawan 1000, menang kalah? Menang. Ada kemaksiatan di situ. Perang Uhud, Pak, kalah apa menang? Ya, bedo, Pak. Kalah ya. Kita katakan kalah. Kalau enggak menang berarti kan kalah. Ya, perang Uhud. Kenapa? Ada kemaksiatan. Berarti nanti salah satu yang menyebabkan kekalahan kaum muslimin itu yang utama bukan musuhnya siapa. Ya, bukan kekuatan musuh, tetapi adalah pada diri sendiri, ada di intern, Pak. Ya, ada di intern. Entah itu ada orang munafik dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah sesungguhnya janji ini diberikan kepada mereka yang sempurna imannya, dan setiap orang mendapatkan bagian dari janji ini sesuai dengan kadar imannya masing-masing. Jadi kapan kita akan merasakan manisnya iman ini? Sesuai dengan kadar keimanan kita masing-masing, Pak. Yang keempat, sesungguhnya tidak terrealisasikannya janji ini, janji kemenangan, menunjukkan tidak terpenuhinya syarat keimanan. Ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi, Pak, sehingga gagal. Ya, kita tidak jadi menguasai dunia. Jika janji ini tidak terrealisasikan, maka seorang tidak akan berhak mendapatkannya kecuali jika telah menyempurnakan syarat untuk mendapatkan janji ini. Maka yang perlu kita bahas adalah syarat-syarat ini, Pak. Syarat-syarat kemenangan. Yang pertama dulu kita akan membahas tentang sesungguhnya Allah menjanjikan kemenangan kepada hamba-hambanya yang beriman terhadap musuh-musuh mereka di dunia. Ini janji Allah ya, di dalam Quran surat 30 ayat 47. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinati fantaqamna minal ladina ajramu wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Ya, sesungguhnya walaqad arsalna, sesungguhnya kami telah mengutus min qablika, sebelummu, rusulan, rasul-rasul, ila qaumihim, kepada kaum mereka, faja'uhum, maka mereka datang kepadanya, bil bayyinati, dengan penjelasan, ya, dengan keterangan yang sangat cukup. Fantaqomna, lalu kami melakukan pembalasan terhadap minal ladina ajramu, orang-orang yang berdosa, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang beriman. Jadi siapa yang ditolong di sini? Orang-orang yang beriman, orang-orang yang punya keyakinan, itu layak untuk ditolong. Ya, kalau di kehidupan kita mungkin tentang rizki, mungkin tentang janji-janji Allah dan lain sebagainya. Ya. Di ayat yang lain surat Al-An'am 34, wala mubaddila likalimatillah. Ya. Ini juga tentang pertolongan Allah ya. Hatta atahum nasruna. Ya, sampai datang pertolongan kami terhadap mereka. Tidak ada seorang pun yang dapat mengubah
janji-janji Allah. Wala mubaddila li kalimatillah. Maksud dari la mubaddila li kalimatillah, maksudnya adalah kalimat-kalimat qadariyahnya yang pasti terjadi dengan kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti kun fayakun. Jadi maka jadilah, hatta atahum nasruna, sampai datang pertolongan kami. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Ya, dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang beriman. Ini la mubaddila li kalimatillah. Janji ini tidak akan meleset, Pak. Ini janji Allah kepada orang-orang beriman. Janjinya seperti itu, tidak akan meleset. Ini yang perlu kemudian kita pahami. Ya. Kemudian fa'ayyadna alladhina amanu ala aduwihim fa'asbahu zahirin. Maka kami berikan kekuatan kepada orang-orang beriman terhadap musuh mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang menang. Jadi iman semua, Pak. Dan konsekuensi dari janji qadari, janji Allah tadi, untuk meraih kemenangan ini adalah berupa kokohnya kedudukan di muka bumi. Kokohnya kedudukan ini adalah kekuasaan. Hari ini kita berkuasa? Tidak. Ya. Dari bidang apa kita menguasai, Pak? Tidak ada. Ada, Pak. Bidang apa kita menguasai? Hah? Jumlah. Ya, jumlah itu di muka bumi Indonesia paling Pak. Paling banyak orang muslimnya. Tapi tadi ya, seperti buih di lautan ya. Tidak berdaya, kita mau kemana aja bingung kan, Pak ya. Ya Allah ya Rabbi, ini bukan salah jenengan, Pak. Juga bukan salah saya itu loh. Tapi ini harus kita perbaiki. Ya, harus kita perbaiki bersama-sama. Karena kita itu tidak mungkin memperbaiki hanya kita sendiri, enggak. Bisa jadi di tempat lain juga ada ustadz atau mubalik yang menyampaikan hal yang sama, yang kemudian terjadi pembaharuan di tempat yang lain. Ya, sehingga saling menyatu nantinya ya, saling menyatu. Nah ini janji Allah di dalam Quran An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladziina min qablihim. Allah telah berjanji kepada orang-orang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal solih, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. Ini janji Allah, Pak. Ya, janji Allah begitu. Surat An-Nur dan surat sebelumnya merupakan nas tentang sunnatul istikhlaf al-qadariyah, hukum yang berlaku tentang kekuasaan. Ya, dan yang menjelaskan syarat-syarat agar berhak atas janji itu adalah ada dua, yaitu alladzina amanu minkum wa amilus shalihat, orang yang beriman, yakin dengan keimanan tadi, dan mereka tetap beramal solih. Sekarang beramal solih itu susah apa gampang, Pak? Susah apa gampang sekarang beramal soleh? Mana pintu mana? Pintu amal kebaikan apa pintu amal keburukan yang hari ini bisa kita akses secara cepat, Pak? Enggak, sebenarnya keduanya sama, Pak. Ya, tinggal hati kita condong kemana. Keburukan gampang, Pak. Sekarang keburukan bisa kita lihat di HP kita. Apa saja ada di situ. Kebaikan juga sama. Ya, kebaikan banyak, Pak. Ya, bisa kita usahakan dan bisa kita upayakan. Ya, ini kaitan dengan keimanan. Ya. Kemudian sesungguhnya kemenangan itu yang kedua hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa man nasru illa min indillahi innallaha azizun hakim. Surat Ali Imran 126, Al-Anfal 10 ya. Dan kemenangan itu hanyalah dari Allah yang Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Apa buktinya? Buktinya adalah ayat Allah tentang tadi ya, Hunain. Jumlah dan sarana itu tidak bermanfaat sama sekali kecuali atas izin Allah. Laqad nasarakumullahu fi mawatina katsiratin wa yauma Hunainin id a'jabatkum kasratukum falam tuhni ankum syai'a. Ya, ini perang Hunain, Pak, yang saya ceritakan. Sesungguhnya Allah telah menolong kamu orang-orang mukmin di medan peperangan yang banyak.
Dan ingatlah peperangan Hunain, yaitu ketika kamu menjadi congkak. Congkak tahu Pak? Sombong. Apa yang disombongkan? Banyaknya jumlahmu. Maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun. Dan bumi yang luas itu terasa sempit. Kemudian kamu lari ke belakang dan bercerai-berai. Ini surat At-Taubah 25-26 ketika perang Hunain. Karena banyak kaum muslimin sudah banyak yang perang Badar aja waktu itu sedikit menang, apalagi kalau jumlahnya banyak pasti akan menang. Ini logikanya para sahabat begitu Pak. Logikanya para sahabat begitu. Sedikit aja menang apalagi banyak. Akhirnya mereka berbangga dengan banyaknya tadi, lupa tawakalnya kepada Allah. Mereka hanya mengharapkan, harapannya apa? Jumlah yang banyak dengan alat. Sama di presiden juga sama. Kalau kita mengharapkan yang berlebihan begitu Pak, Allah akan ingatkan kita nanti. Makanya tidak boleh berharap kepada makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala ya. Kita mengharapkan hanya kepada Allah saja ya. Mudah-mudahan diberikan kebaikan semuanya. Waktunya habis Pak, sudah jam 9 lewat 10. Tadi kita mulai jam 8 lewat 20. Berarti pas ya. Tadi. Hah? Enggak. Tadi saya bilang sama, "Yuk, mulai kapan Ustaz?" Mulai lewat 20 gitu kan. Ini ngantuknya isaknya kan mundur Pak, tapi ngantuknya enggak bisa mundur Pak. Ngantuknya jam 9 ya udah ngantuk itu. Jangan belum ngantuk, yang lain udah pada. Ya, yang C ya, sesungguhnya janji ini diberikan kepada orang yang sempurna imannya. Bapak Ibu hadirin jamaah semuanya, saya hanya ingin mengatakan di sini Pak, bahwa keimanan itu identik ya, ada benang merah dengan pertolongan Allah. Lawannya adalah kemaksiatan. Ya, jika orang bermaksiat, maka pertolongan Allah itu bisa dicabut. Dulu pernah saya ceritakan ketika zaman Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ingin menaklukkan Persia pada waktu itu, peradaban Persia. Ada 7 peperangan, salah satunya ada perang Bawahib, perang Jisr, perang jembatan dan lain sebagainya. Dan di situ Pak ada satu peperangan yang kemudian umat Islam kalah. Umat Islam kalah. Ya. Dan setelah diselidiki, setelah diamati, ternyata ada beberapa prajurit waktu itu yang kemudian prajuritnya Pak tidak melakukan sunnah-sunnah fitrah. Tahu sunnah-sunnah fitrah? Sunnah-sunnah fitrah itu menurut kita mungkin anggap remeh Pak, tapi itu sangat berpengaruh Pak. Apa? Motong kuku misalkan. Motong kuku. Kemudian mencabut bulu ketiak, mencabut bulu ketiak. Kemudian memotong bulu-bulu di sekitar kemaluan, ya dipotong. Kemudian memendekkan jenggot, memendekkan kumisnya dipendekkan. Kemudian membiarkan jenggot. Ini bagian sunnah fitrah Pak. Ada sahabat-sahabat yang tidak melakukan sunnah fitrah ini Pak, kalah perangnya Pak. Kalah perangnya. Jadi ternyata sunnah itu yang kita anggap remeh, bisa jadi kita anggap remeh Pak, itu sangat besar nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bapak-bapak yang tak punya jenggot jangan dipaksakan pakai apa? Pakai minyak penemu. Enggak, ini biarin aja ya. Ini memang kalau saya memang banyak ya, tapi saya masih kalah sama Mbak. Lebih banyak. Tapi bukan banyak-banyakan ini Pak. Ini karena memang kita diperintahkan begitu itu. Ya, kalau kumis disuruh mendekkan. Ada sebuah penelitian gini Pak. Ini di Amerika ya. Nanti jangan bisa cek, nanti di internet ada. Itu yang meneliti dokter dari Amerika Serikat. Jadi orang yang mengikuti sunnah ini, ya kumisnya dipendekkan, bukan dipotong habis Pak ya, dipotong. Para ulama di situ beda pendapat apakah dipendekkan saja atau dipotong habis. Tapi yang jelas orang yang punya jenggot sama ini kumisnya pendek itu kalau nembak lebih inceng Pak. Inceng tahu?
Nah, titis, lebih tepat sasaran. Nanti bisa diujikan, Pak. Ya, bisa diujikan. Itu penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat beberapa tahun yang lalu, Bapak Ibu hadirin. Itu nanti bisa diujikan ya. Demikian Bapak Ibu hadirin yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya. Terakhir kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.